siang Bapak Desa, minta maaf mengambil waktunya sebentar untuk mewawancara Bapak terkait dengan pemanfaatan dana desa dalam pencegahan kemiskinan ekstrim di desa. Jadi baik Bapak, kira-kira bagaimana strategi Bapak dan upaya-upaya Bapak dalam menangani pencegahan kemiskinan ekstrim di desa terkait dengan pengelolaan dana desa? Baik, terima kasih Ibu Pendamping. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan ekstrim yang ada di desa, langkah kita ambil berkaitan intervensi dana desa. Yang pertama, tentu berbasis data. Jadi melalui RT kita lakukan update data, kita musyawarah. Lalu yang kedua, membentukkan kelompok sasaran ya, kelompok sasaran untuk peningkatan ekonomi masyarakat, ekonomi rumah tangga. Data itu berkaitan dengan BLT, penentuan BLT ke penerima manfaat itu langsung dalam bentuk tunai. Lalu kelompok sasaran itu kelompok wanita tani, kelompok dasawisma, kelompok PKK itu dalam bentuk hortikultura, ketahanan pangan itu hortikultura. Lalu ini kelompok unggas, mereka diberi bebek dalam bentuk kelompok tapi sasaran langsung kepada rumah tangga itu masing-masing, ya ada yang 10 ekor, 15 ekor per rumah tangga. Lalu yang berikut dengan kambing per kelompok juga, masuk kelompok dapat 20 ekor, ada yang 15 ekor, 16 ekor di setiap kelompok. Lalu yang berikut ada juga pekerjaan fisik yang juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk upah kerja mereka. Kalau kerja langsung pada bentuk itu dibayar langsung kepada setiap penerima itu atau pekerja. Lalu berikut di samping itu ada bantuan rumah layak huni untuk keluarga-keluarga yang belum masuk dalam kategori rumah layak huni, itu bantuan rumah layak huni dengan MCK jamban itu kepada masyarakat. Ya mungkin sementara itu ya sementara itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak, minta maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau wawancara Bapak terkait dengan adanya dana desa di desa Airamo. Jadi baik Bapak, menurut Bapak sebagai tokoh masyarakat, melihat dengan adanya dana desa terkait dengan dampak penanganan kemiskinan ekstrim di desa kita. Baik Ibu, dengan adanya dana desa khususnya di desa kami, desa Airamo, kebijakan yang diambil oleh pemerintahan desa yang dengan dana yang diturunkan dari pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten yang dilimpahkan melalui desa bersama kepala desa bersama perangkatnya telah mengambil kebijakan untuk sesuai dengan rencana kerja dan program yang diturunkan dari pemerintahan pusat sampai ke kabupaten. Dari pihak desa telah melaksanakannya dan sudah melimpahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa, dan itu sudah digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dan ada peningkatan kehidupan masyarakat dengan bantuan dana desa tersebut, baik dalam bentuk bantuan langsung tunai, baik dalam bentuk bantuan melalui ketahanan pangan berupa horti, bantuan ternak, unggas, hewan lainnya, bantuan jamban juga ada. Sedikit ada perubahan bagi masyarakat desa kami dengan adanya dana desa tadi. Terkait dengan padat karya tunai desa. Padat karya tunai desa, masyarakat ikut berpartisipasi dalam gotong royong. Masyarakat juga mendapat hak harian orang kerja sesuai dengan kesepakatan dengan jumlah hari kerja yang dikerjakan oleh masyarakat desa. Baik Bapak, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih waktunya Bapak.
ingin mewawancara Ibu terkait dengan adanya dana desa di Desa Airamo. Jadi baik Ibu, bagaimana menurut Ibu terkait dengan pelaksanaan kegiatan penurunan kemiskinan ekstrim di desa dengan adanya dana desa? Ya, terima kasih. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada pemerintahan desa karena sudah memberikan kami kesempatan, memberikan kami bantuan yang dapat meringankan segala beban kami. Terus bagaimana masyarakat miskin di desa? Sangat membantu Ibu. Karena dengan bantuan tunai dari desa, yang pertama bisa memenuhi kebutuhan anak sekolah, kebutuhan dalam keluarga, dan ya bisa mencukupi untuk kebutuhan Sehari-hari. kebutuhan sehari-hari. Oke Ibu, baik. Selanjutnya bagaimana keterlibatan warga masyarakat Desa Airamo sendiri dalam kegiatan padat karya tunai di desa itu? Antusiasnya begitu tinggi. Jadi dengan kegiatan padat karya, masyarakat bersama-sama bergotong royong untuk mengerjakan pekerjaan sesuai yang diberikan. Ya, tentunya dari pekerjaan tersebut warga sendiri mendapatkan Ibu harian Iya. orang kerja sesuai dengan jumlah hari kerja Ibu. Iya. Oke Ibu, baik. Yang terakhir Ibu, kira-kira bagaimana menurut Ibu dengan adanya bantuan ketahanan pangan nabati dan hewan? Dan bantuan ketahanan pangan hewani dan nabati sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan rumah tangga sehari-hari. Selain untuk kebutuhan gizi, dapat juga kita jual atau kita pasarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah atau meningkatkan ekonomi keluarga. Ya. Baik. Jadi ini contoh Ibu contoh kebun dari ketahanan pangan Ibu Iya. Oke. Jadi di sini ada yang berupa kelompok dan ada juga perorangan. Terima kasih Ibu waktunya.